sambil mengetes konsentrasi kita, saya juga mau melihat Bapak Ibu sukacita apa tidak. Karena sukacita itu kata ahli dapat menaikkan imun. Jadi kalau sukacita Bapak Ibu pasti akan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Lagunya Bapak Ibu pasti sudah mengenal, judulnya Tepuk Tangan. Nanti jika di syair ada permintaan, Bapak Ibu lakukan sesuai dengan syairnya. Lagunya begini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Oke. Sebentar, saya akan share syairnya. Yuk, sama-sama ya. Nanti pada saat plok-plok-plok berarti Bapak Ibu tepuk tangan ya. Kemudian kalau minta dikatakan bunda, Bapak Ibu katakan bunda, gitu ya. Coba sama-sama sambil ikuti saya ya. Semua boleh nyanyi di rumah masing-masing, boleh keras, tetapi yang terdengar suaranya hanya suara saya. Mohon maaf. Mari kita sama-sama nyanyi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Yang kedua, kalau kau suka hati, bilang bunda, bunda. Kalau kau suka hati, bilang bunda, bunda. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang bunda. Yang ketiga, sama-sama. Kalau kau suka hati, bilang Maria, Maria. Kalau kau suka hati, bilang Maria, Maria. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang Maria. Yang ketiga, keempat. Kalau kau suka hati, kalau kau suka bilang teladanku, teladanku. Kalau kau suka bilang teladanku, teladanku. Kalau kau suka bilang, mari kita lakukan. Kalau kau suka bilang teladanku. Yang kelima, semua harus ikut ya. Yuk, sama-sama. Kalau kau suka hati, ulang semua. Plok, plok, plok. Bunda. Maria. Teladanku. Kalau kau suka hati, ulang semua. Bunda, Maria, Maria. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, Bunda. Bunda, Plok, plok, plok. Maria, teladanku. Terima kasih. Plok, plok, plok. Bunda, plok, plok, plok. Maria, plok, 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 teladanku. Cukup atau mau kita ulang? Cukup, Bu. Cukup, karena ya? Mau senam. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pur. Sama-sama. Iya, selamat berjumpa lagi Bapak, Ibu, dengan Bu Angel. Seperti biasa, kita akan senam supaya kita hangat, segar, kuat, dan sehat selalu. Hore, tepuk tangan semuanya. Nah, ya, seperti biasa kita akan senam muka dulu. Tangan taruh di dahi. Angkat sedikit, tarik ke samping. 1. Lagi. Angkat, tarik. 2. 3. 4. 5. Tekan ya, Bapak Ibu, jarinya neken sambil tarik ya, biar pori-porinya, dahinya tidak mengkerut. Iya. 6. 7.
8. Tarik pelan-pelan, tekan di dahi. Iya, gerakan pertama menghilangkan kerutan dahi. Nah, sekarang kita akan menghilangkan kerutan di atas mata, supaya matanya kalau melek jadi belut, tidak sipit, nggak ngantuk ya. Tangan disilangkan, telunjuk ke bawah. Ya, taruh di antara hidung, jempol nekan samping, pipi samping atas. Telunjuk ngangkat. Iya. Mata terpejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, taruh 2 telunjuk, angkat, jempol, tarik ke samping, tekan. Samping 1. Yuk, diangkat ya, itu kulitnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Sekarang taruh telunjuk di pojok mata. Hitungan keempat, mata lihat ke atas. Hitungan kelima sampai ke 8, mata ke bawah. Ya. Kita mulai, jangan ditarik kenceng-kenceng, nanti tidak tambah lebar ke samping ya. Tekan saja ke atas matanya. 1, 2, 3, 4. Mata lihat ke bawah. 1, 2, 3, 4. Lihat ke atas. 1, 2, 3, 4. Lihat ke bawah. 1, 2, 3, 4. Mata diputar ya, mata diputar. Mulai. 1, 2, ganti arah. 3, ganti arah. 4, ganti arah. 5, 6, terus bergantian arah ya, 1 hitungan. 7, putar bola matanya. 8. Iya. Berikutnya, tangan taruh di samping, mulut bilang O, tarik ke samping dua-duanya begini ya. Mulutnya bentuknya O. 1, 2, 3, 4, oh, boleh ngomong. 5, oh, 6, oh, 7, oh, 8, oh, ambil napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup ya. Sekarang gerakan berikutnya, tangan tekan dagu ke dalam, terus sekarang bibirnya didalemin juga ke dalam. Oh, tapi oh terbalik ke dalam.
Nggak usah oh, kadang. Oh, enggak. Nggak usah, Bang. Enggak usah. Oh. Lu kadang nggak bisa oh. Iya, itu ke dalam nggak bisa ngomong oh. Oh, oh. Nanti malah muntah. Oke, sekarang tangan di dada. Sorry. Ya, tarik apaan? Nggak boleh narik dada ya. Terus dagu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang tangannya di pinggang, geleng ya. Nah, bunyi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup ya. Sekarang nengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Putar ke kiri. 1. Ganti arah. 2. Seenak-enaknya ya. Jangan dipaksain. 3. Yang santai, rileks, senyum biar tambah cantik. 4. Tambah ganteng tuh Pak Hendra. Cakep banget. 6. Iya. Sekali lagi. Oke. Tangan luruskan, kita gerakan bahu kita ke depan, putar ke depan ya. 1, 2, 3, 4, balik. 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, balik. 5, 6. Enak banget. Ya, sekarang tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Sekarang kita senam yang membangkitkan imun kita ya. Tepok tapi pelan-pelan, jangan kencang-kencang, nanti jantungnya bergoyang ya. Nah, ya ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Terus jarinya, nah, ketok-ketok sini ya, biar imunnya bangkit timbul ya, ya yang enak, nyaman. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan senam anti stroke. Bagus, sambil napas dulu. Yuk, kita tepuk tangan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, lurus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silang jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, ganti silang di jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti punggung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, ganti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taruh depan dada, wenyet, tekan, 4, 5, 6, 7, 8. 1, tekan kuat. 4, 5, 6, 7, luruskan, penyet lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti. 1, 2, Bu Angel, 3, Bu Angel, 4, habis ini 5. udah selesai ya, Ya, Bu Angel. ya, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Ambil napas. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Kembali ke pengacaranya. Terima kasih Bu Angel. Iya. Terima kasih ya Bu Angel. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sudah senam, sudah hangat badannya. Jadi kami kembalikan ke Pak Irhandi. Pak Irhandi, silakan. Baik Bu Jenny, selamat pagi. Selamat pagi Bu Bapak sekalian. Apa Pagi, kabar? Kabar baik. Luar Kabar biasa. baik ya. Baik. Selamat pagi Pak Irhandi. Gak capek tuh tadi senam gitu lama. Aku cuma ikuti 2 gerakan udah gitu kok ngantuk gitu ya. Berarti saya belum lansia. Kalau yang lansia seger senam begitu. Kalau saya kok jadi rada ngantuk gitu. Bu Angel tapi luar biasa. Bu Angelnya masih fit, masih segar begitu. Luar biasa. Baik Ibu Bapak sekalian, ini entah udah berapa lama ya saya tidak muncul di mimbar lansia, lalu saya diminta oleh Bu Jenny untuk membawakan renungan untuk pertemuan lansia bulanan. Tadinya saya berpikir apa yang mau saya berikan kepada Ibu Bapak sekalian ya, mengingat sudah terlalu sering saya mengajar di Paroki Sunter ini, hampir seluruh yang ada di otak saya sebetulnya sudah pernah saya ajarkan kepada umat Lukas begitu. Tapi saya terpikir sesuatu karena kita sedang berada dalam masa pandemi, wabah,
Dan satu kendala dalam masa pandemi ini, masa PSBB ini adalah tidak mampu atau tidak dapatnya kita menerima komuni kudus pada setiap hari Minggu. Biasanya kita berduyun-duyun ke gereja untuk merayakan Ekaristi dan menerima komuni kudus. Tapi sejak bulan Maret, sekarang sudah bulan yang ke-7, berarti kita semua manis di rumah, hanya mampu mengikuti pelayanan Ekaristi online, plus menerima komuni batin. Maka saya terpikir, apakah saya bisa membawakan sebuah tema mengenai Ekaristi, supaya setidak-tidaknya menyegarkan kerinduan gitu umat sekalian terhadap komuni kudus. Lalu yang kedua, saya teringat bulan ini juga adalah bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan di mana kita itu berdevosi kepada Bunda Maria. Bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang tahu ceritanya dari mana. Saya ceritakan di awal pertemuan ini. Pada tahun 1517, tanggal 7 Oktober, ingat. Sekarang tanggal 3, 4 hari lagi itu akan dirayakan ya. 7 Oktober ini oleh gereja dirayakan sebagai Pesta Rosario atau bulan Rosario, Pesta Rosarionya. Pesta Maria Ratu Rosari. Pada tahun 1517 tanggal 7 Oktober terjadi peperangan di Laut Tengah, Laut Mediterania, antara pasukan Ottoman, Turki ya, melawan pasukan Liga Suci. Pasukan Liga Suci Pasukan Liga Suci ini adalah negara-negara Kristen yang dikumpulkan oleh Paus Pius V. Jadi akan ada peperangan antara pasukan Liga Suci di bawah pimpinan Don Juan dari Austria melawan pasukan Ottoman dari Turki begitu. Secara kemampuan perang sebetulnya pasukan Liga Suci ini kalah. Jumlah tentaranya kalah, jumlah armadanya kalah, jumlah apanya pun kalah begitu. Akan tetapi ada satu hal sebetulnya yang menjadi permenungan kita ya pada hari ini. Pada tanggal 7 Oktober, Paus Pius V ini berada di gereja Santo Petrus Vatikan di Roma. Beliau ini berdoa Rosario, pada saat itulah Paus Pius V mendapat penglihatan. Dalam penglihatannya itu beliau melihat bahwa pasukan Liga Suci berhasil mengalahkan pasukan Turki Ottoman. Zaman dulu belum ada WA ya, belum ada email begitu. Jadi kalau berita itu dari Laut Mediterania sampai ke rumah mungkin memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Akan tetapi penglihatan ini meyakinkan Paus Pius V bahwa pasukan Liga Suci ini berhasil memenangkan pertempuran. Maka tanpa ragu-ragu beliau membuka jendela kamarnya lalu beliau mengatakan sesuatu kepada umat yang sedang berkumpul di lapangan Santo Petrus, juga sedang berdoa Rosario. Lalu beliau mengatakan pasukan Liga Suci berhasil mengalahkan pasukan Ottoman katanya. Padahal dia nggak tahu, nggak ada berita sama sekali. Dan memang itu yang terjadi. Maka kalau kita lihat tanggal 7 Oktober ini, gereja merayakan Maria Ratu Rosari. Kenapa? Karena pada hari itu tanggal 7 Oktober, berkat doa perantaraan Bunda Maria, pasukan suci, Liga Suci di bawah pimpinan Paus Pius V ini berhasil mengalahkan pasukan Turki atau Ottoman. Maka hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah renungan mengenai Bunda Maria dan juga mengenai Ekaristi. Saya share PowerPoint saya. Oke, jadi yang saya ambil temanya adalah Maria Bunda Ekaristi. Maria Bunda Ekaristi akan saya bawakan secara khusus untuk pertemuan lansia pada hari ini. Nah, bahan yang saya ambil itu sebetulnya merupakan bahan yang ada hubungannya dengan sebuah surat ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 17 April 2003. Tahun 2003 itu menandai tahun ke-25 pontifikat
Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi 25 tahun Paus Yohanes Paulus kedua menjabat sebagai paus, begitu ya. Judul dari surat ensiklik itu adalah Ecclesia de Eucharistia. Secara harafiah artinya adalah gereja Ekaristi. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ekaristi dan hubungannya dengan gereja. Nah, di dalam kitab ini atau di dalam surat ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus kedua ingin melibatkan seluruh gereja secara lebih penuh dalam permenungan Ekaristi. Bayangkan ya, selama 7 bulan ini kita tidak bisa menerima Ekaristi. Pasti di dalam hati ibu bapak sekalian, kita semua itu merasakan aja kerinduan yang luar biasa begitu ya. Maka tepat kali ini kita merenungkan apa yang ada di dalam kitab ini. Lalu, Paus Yohanes Paulus kedua menetapkan tahun 2003, dimulai sebetulnya dari Oktober 2002 sampai Oktober 2003 sebagai tahun Rosario, bertepatan dengan 25 tahun pontifikatnya. Tujuannya adalah menghimbau gereja untuk memanfaatkan tahun 2003 sebagai tahun kontemplasi Kristus lewat Sekolah Maria. Ini akan saya jelaskan nanti. Apa itu artinya Sekolah Maria ya? Dan Paus juga menekankan bahwa kurban Ekaristi adalah sumber dan puncak dari setiap hidup Kristiani. Maka dunia yang muncul dari tangan Allah Sang Pencipta kini kembali kepada Allah sesudah ditebus oleh Kristus. Ini kurang lebih apa yang disampaikan di dalam surat ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua ini. Nah, sebelum saya memulai permenungan, saya mengajak ibu bapak sekalian menikmati sebuah lagu. Lagu ini lagu Gregorian sebetulnya dan dikarang oleh Mozart ya. Judulnya Ave Verum Corpus, artinya salam tubuh yang mulia. Berarti ini adalah lagu penghormatan untuk Ekaristi. Coba kita dengarkan ya. Baik.
Ibu Bapak sekalian, lagu ini adalah lagu yang digunakan untuk penghormatan atau adorasi Ekaristi. Judulnya adalah Salam Tubuh yang Mulia. Jadi kita lihat sebetulnya lagu ini ditujukan kepada tubuh Kristus, begitu ya. Akan tetapi di dalam baris pertama dan baris kedua kita melihat bahwa Ekaristi atau tubuh Kristus ini dikaitkan dengan perawan Maria. Dikatakan salam tubuh yang mulia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Berarti ada hubungan antara Ekaristi, tubuh yang mulia itu dengan perawan Maria. Pada tahun yang sama, sebetulnya atau satu tahun sebelumnya tahun 2002, tanggal 16 Oktober, Paus Yohanes Paulus II juga mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Rosarium Virginis Mariae atau Rosario Perawan Maria. Di sini saya ambilkan satu petikan tulisan dari Paus Yohanes Paulus II yang sudah saya berikan warna kuning ya, saya bacakan. Rosario adalah gema dari doa Maria. Jadi Rosario adalah gema dari doa Maria. Rosario adalah Magnificat, pujian Maria, abadi untuk memuji karya inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia, yang menyelamatkan, yang dimulai dari rahim Maria yang tetap perawan. Berarti saudara, Allah menjadi manusia ini dimulai dari rahim seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Lalu mengapa orang Kristiani ini berdoa Rosario? Dengan doa Rosario, orang Kristiani berguru di sekolah Maria. Ini nanti akan dibahas lagi di belakang. Di sekolah Maria. Rupanya ada sekolah Maria. Maria itu buka sekolah. Dan siapa yang menjadi murid-muridnya? Pertama adalah Yesus, selanjutnya adalah seluruh orang Kristiani atau pengikut Yesus. Nah, di dalam sekolah Maria ini, umat Kristiani dilatih untuk menatap keindahan wajah Kristus dan mendalami kedalaman kasih-Nya. Berarti Rosario itu bukan doa yang berpusat pada Maria, tetapi doa yang berpusat kepada Yesus Kristus. Artinya, kita melihat peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus lewat kacamata dari Bunda Maria. Itu kurang lebih yang hendak ditekankan di dalam pernyataan ini. Dan di dalam kitab ini, Rosarium Virginis Mariae, untuk pertama kalinya Paus Yohanes Paulus II menambahkan 5 peristiwa terang di dalam doa Rosario. Sebelumnya kita hanya mengenal peristiwa sukacita, peristiwa duka cita, dan peristiwa mulia. Lalu ditambahlah 5 peristiwa terang atau 5 peristiwa cahaya. Mungkin Ibu Bapak sekalian ingat ya. Yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang kedua, Yesus menyatakan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana. Ketiga, Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yang keempat, Yesus menetapkan Ekaristi. Yang kelima, Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung. Nah, kalau kita lihat, Ekaristi ini menjadi salah satu bagian dari peristiwa terang. Lalu, mengapa Maria ini dikatakan bisa buka sekolah sehingga dapat membimbing umat Kristiani ke dalam sakramen Maha Kudus? Jawabannya gampang. Karena dia sendiri mempunyai hubungan mendalam dengan Ekaristi. Loh, kapan? Ya, kita lihat. Pada pandangan pertama, Injil ini sama sekali tidak berbicara tentang pokok permasalahan ini. Bahwa Maria itu punya hubungan mendalam dengan Ekaristi. Kenapa tidak ya? Kisah penetapan Ekaristi, perjamuan terakhir ini sama sekali tidak menyebut Maria di dalamnya. Dikatakan bahwa Maria ini tidak ada atau tidak hadir dalam perjamuan terakhir di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Kita baca dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 25. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, Eukaristo, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ini katakan pada saat Yesus menetapkan Ekaristi, Yesus itu hanya bersama dengan ke-12 muridnya. Bunda Maria tidak ada. Lalu kenapa dikatakan dia punya hubungan mendalam dengan Ekaristi? Ternyata Maria ini punya partisipasi dalam Ekaristi. Maria ini hadir di antara para rasul yang berdoa sehati pada komunitas gereja perdana yang berkumpul sesudah Yesus naik ke surga sambil menantikan kedatangan Roh Kudus. Coba lihat di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Ketika para rasul ini menantikan kedatangan Roh Kudus, ada siapa di sana? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kita lihat pada hari Pentakosta para rasul ini berkumpul bersama dengan Maria. Dan kita tahu hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja. Gereja ini memiliki tradisi atau kebiasaan baru. Dicatat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja perdana itu sudah mempraktikkan apa yang disebut sebagai Ekaristi. Kalau begitu, kita lihat Bunda Maria ini juga ikut dalam ibadah pemecahan roti. Jadi Bunda Maria ini meskipun tidak hadir ketika Ekaristi ditetapkan oleh Yesus, tetapi dia hadir dalam partisipasinya ketika gereja perdana mulai mempraktekkan sakramen Ekaristi. Di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7 dikatakan juga pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama itu hari Ahad, hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, rupanya benar-benar ada kebiasaannya. Gereja perdana ini berkumpul untuk Ekaristi pada setiap hari Minggu. Nah saudara, jadi kita tahu kenapa Maria ini punya hubungan mendalam dengan Ekaristi. Karena dia itu merupakan orang yang berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi sejak awal berdirinya gereja. Sekarang, Maria adalah wanita Ekaristi dalam seluruh hidupnya. Gereja memandang Bunda Maria ini sebagai model atau citra gereja, sehingga semua saja umat Kristen ini terpanggil untuk meniru teladannya dalam hubungan dengan misteri yang maha kudus ini. Saudara, coba lihat di sebelah kanan ada gambar hati. Apa yang menjadi ciri khas Bunda Maria? Berkali-kali di dalam Injil dikatakan Bunda Maria ini mendengarkan. Kan gak banyak ngomong Bunda Maria ini. Gak banyak ngomong ya. Kalau dia tidak jelas, dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka dia itu mendengarkan, menyimpan dan merenungkan dalam hati sehingga Sang Sabda ini menjelma menjadi manusia di dalam rahimnya. Maka saudara kita lihat di dalam diri Bunda Maria ini kita temukan sikap yang paling ideal yang diharapkan ada atau dimiliki oleh orang beriman ketika merayakan Ekaristi. Mendengarkan. Mendengarkan bacaan sabda mulai dari bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, Mazmur tanggapan, bacaan Injil, khotbah dan lain-lain. Itu didengarkan lalu disimpan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan menyimpan di dalam hatinya, melaksanakannya begitu ya. Lalu juga menyambut tubuh Kristus. Sehingga Sang Sabda itu menjadi manusia di dalam tubuh kita. Contoh orang yang diubah oleh Tuhan adalah Bunda Maria. Sedemikian menyatunya Bunda Maria dengan sakramen Maha Kudus sehingga kedatangannya selalu menjadi berkat. Sekarang tadi dikatakan Maria ini kenapa ya disebut sebagai citra gereja atau sebagai model gereja? Coba lihat di sini. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, ia masuk ke dalam rumah Maria lalu dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini adalah bait atau baris pertama dari doa salam Maria. Salam Maria, Tuhan sertamu.
Nah, kata salam ini dalam bahasa aslinya khaire. Khaire itu artinya bersorak-sorailah. Dan kita tahu sekali, kalau yang memahami kitab Septuaginta atau kitab suci dalam bahasa Yunani, kata khaire ini digunakan lagi di dalam kitab Nabi Zefanya bab 3 ayat 14. Di sini dikatakan apa? Bersorak-sorailah hai putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Jadi yang disuruh bersorak-sorai, bertempik sorak, bersukacita, itu adalah putri Sion, Israel, putri Yerusalem, umat Allah. Umat Allah. Berarti saudara, ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Maria itu menjadi umat Allah, menjadi gereja. Maka dia menjadi model gereja. Kenapa dia harus bersorak-sorai? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kenapa Maria itu harus bersorak-sorai, bersukacita? Karena Tuhan menyertai dia. Maka di dalam ajaran gereja, Maria ini disebut sebagai model atau gambar gereja, citra gereja. Maka Maria itu harus menjadi teladan kita. Kali ini kita akan mempelajari kenapa dia menjadi teladan kita dalam Ekaristi. Baik, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Ingat nggak? Mengapa kita semua melaksanakan Ekaristi? Betul? Ekaristi ditetapkan 2000 tahun yang lalu pada saat perjamuan terakhir dilaksanakan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Loh, kenapa kita masih tetap harus melaksanakan sampai sekarang? Oh, kita ingat, ini permintaan dari Yesus. Karena Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Peringatan akan aku. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Dikatakan seperti itu. Betul kan ya? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita jadi ingat, di Kana ketika Maria ini meminta Yesus untuk melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur, pertama kali Yesus itu menjawab agak aneh. Mau apa kau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Lalu Maria itu diam saja mendengarkan jawaban aneh dari anaknya. Dia hanya berkata pada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Berarti kalau kita lihat, ini adalah apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata Maria apa? Buatlah itu. Jangan pernah berhenti. Karena ini adalah segala sesuatu yang dikatakan putraku kepada kalian, buatlah itu. Karena Bunda Maria yakin, putranya yang mampu mengubah air menjadi anggur di Kana, juga mampu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya sendiri untuk keselamatan manusia. Jadi ingat ya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, itu perintah Yesus. Dan Bunda Maria mengatakan, apa yang diperintahkan Yesus, lakukanlah. Sekarang kita lihat lagi. Kenapa juga Maria itu begitu dekat dengan Ekaristi? Coba lihat peristiwa kabar gembira ya. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Maria itu diminta untuk menjadi ibu dari Yesus. Ya. Maka Maria ini diminta untuk mempersembahkan rahim yang perawan untuk misteri penjelmaan sabda Allah. Karena Allah ini mau menjelma menjadi manusia. Boleh dikatakan mau meminjam rahim Maria yang masih perawan ini. Sedangkan kita tahu Ekaristi adalah peringatan sengsara dan kebangkitan Yesus. Loh, ini kelanjutan loh dari misteri penjelmaan. Ya kan? Boleh dikatakan Yesus itu tidak akan sampai pada sengsara, wafat dan kebangkitannya kalau tidak ada peristiwa di mana Bunda Maria mempersembahkan rahimnya untuk misteri penjelmaan sabda Allah. Maka kita lihat ya, apa yang secara sakramental dialami oleh setiap umat beriman ketika menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Kita ingat ya, Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus sehingga tubuh dan darah Kristus masuk ke dalam tubuh kita. Rupanya sudah dialami terlebih dahulu oleh Bunda Maria ketika dia mengandung putranya. Betul kan ya?
Ketika dia mengandung putranya, dia sudah merasakan atau mencicipi Ekaristi pada saat itu Ekaristi belum ditetapkan. Ada nggak manusia yang bisa melebihi Maria dalam pemahamannya tentang Ekaristi? Tidak ada. Sebelum Ekaristi ditetapkan, Maria sudah mencicipi tubuh dan darah putranya sendiri. Kapan? Ketika dia mengandung putra Allah di dalam rahimnya. Sekarang, Anda ingat mungkin ya, Bunda Maria adalah orang yang banyak berbuat akan tetapi jarang berkata-kata. Tetapi ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria itu satu-satu kalinya terlibat dengan banyaknya perbincangan dengan malaikat Gabriel. Dia tidak mengerti salah Maria itu. Lalu ditanyakan, aduh kamu bakal mengandung, anak yang kamu kandung ini adalah anak Allah yang maha tinggi dan seterusnya. Dia berkata lagi, bagaimana hal itu mungkin terjadi, aku belum bersuami dan lain-lain. Tetapi sesudah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel, apa akhirnya yang dikatakan oleh Maria? Lukas 1 ayat 38 mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di dalam bahasa Latin, fiat mihi secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut sabdamu. Artinya apa sih? Maria menyatakan persetujuan. Karena Maria percaya pada pewartaan malaikat Gabriel. Ya. Maria percaya bahwa dia yang dikandung oleh Roh Kudus itu adalah putra Allah. Dan dia yang adalah putra Allah itu akan berada di dalam kandungannya. Nah sekarang, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, para prodiakon ingat nggak? Jangan sampai lupa ya. Udah lama nggak bagikan. Tubuh Kristus. Kalau dua rupa, tubuh dan darah Kristus. Dijawab apa oleh umat? Amin. Amin. Apa artinya amin? Saya percaya. Saya setuju. Saya percaya, saya setuju. Coba, siapa yang mengajarkan ini kalau bukan Bunda Maria? Betul kan ya? Ketika menerima tubuh dan darah Kristus ke dalam tubuh kita, kita harus jawab, amin. Apa artinya amin? Terjadilah padaku. Saya setuju, saya percaya. Maka kita juga percaya bahwa Yesus, Putra Allah, sekaligus Putra Maria, ini hadir dalam kepenuhan kemanusiaan dan keilahiannya dalam tanda roti dan anggur. Sekali lagi kita lihat, loh, ini ajaran Maria. Udah dua ya ajarannya diajarkan oleh Bunda Maria mengenai Ekaristi. Sekarang, sesudah menerima perutusan dari malaikat Gabriel, Maria bergegas menjenguk saudaranya Elizabeth yang pada saat itu sudah mengandung 6 bulan usia kandungannya. Seorang wanita tua yang sebetulnya mandul. Karena mukjizat, Elizabeth akhirnya mengandung. Bayi yang dikandungnya adalah Yohanes Pembaptis. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Maria juga sudah mengandung Yesus di dalam rahimnya. Ya, maka apa artinya? Kalau ada tubuh Kristus di dalam rahimnya, maka rahim Maria ini boleh dikatakan menjadi tabernakel. Maka Maria ini menjadi tabernakel perdana di dalam sejarah. Menjadi tabernakel pertama di dalam sejarah. Lihat, Putra Allah ini belum terlihat oleh mata manusia. Elizabeth tidak bisa melihat Yesus. Tetapi Yesus itu sudah disembah oleh Elizabeth. Karena dikatakan Elizabeth menjadi penuh dengan Roh Kudus ketika mendengarkan salam Maria. Maka dia berkata, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maka kenapa bisa tahu di dalam rahim Maria ini sudah ada Putra Allah? Karena Putra Allah ini sudah memancarkan terang lewat suara dan mata Maria. Ini hebatnya Maria. Dia tabernakel perdana di dalam sejarah, maka mata dan suaranya itu memancarkan terang Kristus. Maka sekarang kita bayangkan ya, ada satu kesalahan liturgis yang sering dilakukan oleh umat Kristen pada saat konsekrasi dan pada saat menerima komuni. Pada saat konsekrasi itu, imam akan mengangkat tinggi-tinggi roti dan piala. Sikap liturgis yang diminta dari umat adalah membuka mata dan melihat.
Maka biasanya digunakan hosti yang ukurannya lebih besar. Kalau gerejanya sangat besar, digunakan hosti yang lebih besar lagi, tujuannya supaya bisa dilihat oleh semua umat. Nah, sering saya melihat umat ini malah memejamkan mata. Itu salah, sikap liturgis yang salah ya. Kita harus melihat. Yohanes 6 ayat 40 mengatakan, barang siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena kita bayangkan ya, setiap kita menerima komuni, kita ini pantas meneladani Maria yang dengan pandangannya yang penuh kasih merenungkan wajah Yesus di pangkuannya. Coba, ini kan mirip kita yang hendak menerima komuni, ya kan? Maka Yesus yang dipangku oleh Maria itu dilihat, ya, disambut dengan penuh kerinduan. Ini diajarkan oleh Maria. Maka ya saya sebagai katekis sering mengajarkan kepada murid-murid saya, kalau mau menerima komuni itu jangan jalannya cengengesan begitu ya. Tidak dengan hormat, kenapa sebentar lagi hendak menerima tubuh Kristus. Maka nanti ketika tubuh Kristus pun kan prodiakon angkat, tubuh Kristus diangkat kan. Bukan disembunyikan tapi diangkat. Tubuh diangkat. Kenapa? Karena kita meneladani Maria yang dengan pandangan penuh kasih merenungkan wajah Kristus di pangkuannya. Lanjut lagi. Sekarang Bunda Maria ini juga menjadi dimensi kurban dari Ekaristi. Seperti kita ketahui, Ekaristi adalah kurban. Kurban ya. Kurban Kristus. Terjadi di mana? Terjadi di altar. Altarnya juga Kristus. Kalau ada kurban berarti ada imam. Imamnya juga ada Kristus. Maka kita lihat ketika kita itu melihat perayaan Ekaristi, kita melihat ada kurban Kristus di altar Kristus yang dilaksanakan oleh Imam Agung yang juga adalah Kristus. Nah, kita lihat ya, ketika Maria ini membawa Yesus ke bait Allah, dia berjumpa dengan Simeon. Lalu Simeon ini memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Coba kita lihat. Kalau kita tahu Ekaristi adalah kurban. Apakah Maria tidak mengalami kurban itu? Mengalami. Simeon sendiri berkata bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan kita tahu ya, ada devosi yang mengatakan 7 duka Maria. Salah satunya tentu saja bagaimana Bunda Maria ini harus menyaksikan sengsara dan wafat anaknya di kayu salib. Maka di dalam perjalanan ke Golgota, ke Kalvari, Maria ini mengalami antisipasi Ekaristi. Karena salib Kristus itu Ekaristi. Di mana Yesus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia. Maka perjalanan ke Kalvari ini, Maria melihat dia diledekin, diludahi, bersimpuh darah, jatuh sampai berkali-kali. Itu antisipasi dari Ekaristi. Atau sejenis komuni batin. Komuni batin, komuni rohani. Ya kan? Maka sekarang di masa pandemi ini, kenapa ada ide komuni batin? Atau komuni rohani. Ya karena ini adalah sesuatu yang pernah dirasakan oleh Maria. Jadi apa artinya komuni batin? Antisipasi Ekaristi. Antisipasi Ekaristi. Karena Ekaristinya tidak dapat diterima pada saat itu. Dan pasti Maria itu berkata seperti ini. Tubuh yang diserahkan bagi saya, Maria ya, atau bagi gereja. Dan dihadirkan dalam tanda sakramen adalah tubuh yang sama dengan yang saya kandung di dalam rahim saya. Coba bisa dibayangkan nggak? Antisipasi Ekaristi. Maria itu ketika melihat anaknya di kayu salib lalu wafat, dia katakan, "Nak, tubuhmu yang menyelamatkan aku itu sama dengan tubuh yang saya kandung dulu di dalam rahim saya." Gak ada orang yang mengalami hal itu kecuali Bunda Maria. Nah, maka saudara kita lihat, kita akan menyambut Ekaristi seperti
Maria menyambut Ekaristi. Apa artinya menyambut Ekaristi bagi Maria? Pertama, bagi Maria, menyambut Ekaristi tentu saja menyambut di dalam rahim dan di dalam hatinya. Dan kerinduan akan Ekaristi ini memuncak dalam kesatuan dengan putranya dalam sengsara. Yang kedua adalah partisipasinya dalam Ekaristi yang dirayakan oleh para rasul sebagai peringatan akan sengsara. Kita, termasuk semua orang, para rasul, itu hanya mengalami Ekaristi sebagai peringatan akan sengsara. Tetapi Maria mengalami 2 kali. Jauh sebelum Ekaristi ditetapkan, dia sudah mencicipi Ekaristi ketika dia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Saudara, di Lukas ayat 22, bab 22 ayat 19, Yesus berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Peringatan, anamnesis ya. Di dalam bahasa Ibrani, zikaron namanya. Nah ini suatu kata yang benar-benar sulit dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Memang tepat diartikan peringatannya, zikaron ini. Tetapi bagi bangsa Yahudi, kata zikaron ini mempunyai makna yang lain. Begini, kita ingat gak ya? Ketika bangsa Yahudi ini hendak melewati Paskah pertama di Mesir, mereka disuruh memotong anak domba. Lalu mengoleskan darahnya pada tiang dan ambang pintu. Lalu membakar daging domba itu, dimakan bersama dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Masih ingat ya, Keluaran bab 12. Kalau dibaca teliti Keluaran bab 12, di belakang-belakangnya ada tulisan seperti begini. Musa berkata kepada tua-tua Israel, kalau nanti di tanah terjanji, anak-anakmu merayakan Paskah bersamamu, lalu bertanya, Bapak, buat apa kami melakukan hal ini? Kamu harus menjawab seperti inilah. Inilah hari di mana Tuhan membebaskan rumah-rumah kita. Membebaskan rumah-rumah kita. Karena kita tahu rumah-rumah bangsa Mesir itu dimasuki lalu anak sulungnya dimatikan. Nah, coba, kalau hari ini saya orang Yahudi menjalankan perjamuan Paskah bersama dengan anak-anak saya. Lalu saya katakan begini. Anak-anak saya tanya, Pak, apa artinya ini semua? Lalu saya katakan, oh, hari ini adalah hari Tuhan menyelamatkan rumah kita. Rumah kita nggak ngapa-ngapain kok. Kita juga nggak ngoles-ngoles darah di depan pintu. Betul kan ya? Tapi tidak boleh. Orang Yahudi itu tetap harus mengatakan rumah kita. Artinya, peristiwa bersejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu dihadirkan kembali. Dihadirkan kembali. Itu yang paling penting loh. Maka Ekaristi itu sebetulnya, di dalam Ekaristi, segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristus dalam sengsara dan wafatnya dihadirkan kembali. Itu makna zikaron atau peringatan. Dihadirkan kembali. Maka orang Katolik itu tanpa ragu akan berkata bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Karena peristiwa kurban Kristus 2000 tahun yang lalu itu dihadirkan kembali. Jadi ini bukan roti, bukan anggur lagi, tapi ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, sekali lagi ya saya katakan, di dalam Ekaristi segala sesuatu yang dilakukan Kristus dalam sengsara dan wafatnya dihadirkan kembali. Ingat, dihadirkan kembali. Ingat, jangan pernah lupa. Sesaat sebelum dia wafat, Yohanes bab 19, Yesus menyerahkan murid kesayangannya, Yohanes, kepada ibunya Maria. Inilah anakmu. Lalu kepada murid-muridnya dia berkata, inilah ibumu. Artinya apa? Maria diserahkan kepada kita sebagaimana kita diserahkan kepada Maria. Maka kalau kita lihat nanti Yohanes bab 19 ayat 27, ada ayat paling ujungnya itu sangat bagus. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sejak saat itu, murid itu menerima dia ini Maria, di dalam rumahnya.
Kalau tahu bahasa aslinya, bahasa Yunani tidak menggunakan kata rumah, tapi menggunakan milik, segala kepunyaannya. Artinya, mulai hari itu, sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam segala miliknya. Apa sih yang dimiliki oleh manusia? Hanya dua. Segala sesuatu yang bersifat sukacita, berkat, segala sesuatu yang bersifat duka cita atau sengsara. Maka artinya menerima Maria di dalam segala keberadaan hidup kita. Dalam peristiwa-peristiwa suka. Di dalam peristiwa-peristiwa duka. Di dalam peristiwa-peristiwa yang memberikan kita inspirasi, peristiwa terang. Di dalam peristiwa-peristiwa di mana kita merasa dihormati atau peristiwa-peristiwa mulia. Semua kita libatkan Bunda Maria. Itu bagus sekali kata-kata itu. Jangan lupa ya. Ekaristi itu menghadirkan kembali apa yang dilakukan Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Salah satunya dia menyerahkan ibunya kepada kita dan menyerahkan kita kepada ibunya. Maka peringatan wafat Kristus dalam Ekaristi melanjutkan karunia ini. Artinya kita menyambut Maria yang diberikan kepada kita sebagai bunda. Ini punya makna yang sangat dalam. Kalau kita tahu yang memanggil bunda kepada Maria adalah Kristus, apa sih artinya memanggil ibu? Meskipun Yesus adalah Allah, dia adalah manusia yang utuh. Manusia yang sempurna, meskipun dia juga Allah yang sempurna. Artinya, Yesus itu mengalami peristiwa yang dialami manusia seperti biasa. Dia lapar. Ya, ketika dia kecil dia haus, dia kedinginan. Dia perlu dimandikan, dia perlu dipeluk, dia perlu disusui. Terus sampai dia dewasa. Dia yang merasakan bagaimana Maria ini mendidik dan mengasuhnya. Mulai dari bayi sampai dia menjadi laki-laki dewasa yang siap untuk berkarya. Itu tidak bisa kita lupakan peran Maria. Jadi kalau ditanya Yesus sekolahnya di mana? Yesus sekolah di sekolah Maria. Di sekolah Maria. Maria jadi kepala sekolah, jadi guru. Dia yang mengajarkan kepada Yesus. Oh nak, begini A, B, C, D. Dan bukan mustahil juga, mungkin pengetahuan Taurat yang pertama pun diajarkan oleh Maria dan diajarkan oleh Yosef. Maka, apa artinya tadi murid itu menerima Maria di dalam rumahnya? Menerima Maria sebagai bunda. Artinya, mulai menjadi murid di sekolah Maria. Kita itu semua murid. Murid di mana? Di sekolah Maria. Kenapa? Karena Maria gurunya. Maria teladannya. Maka saudara kita lihat. Ketika kita merayakan Ekaristi setiap kali. Maria ini selalu hadir bersama gereja sebagai bunda gereja. Maka di doa syukur agung pernah gak Anda dengar doa syukur agung yang tidak ada Bunda Marianya? Tidak pernah. Ya, karena Maria ini selalu hadir bersama gereja. Bila mana dikatakan gereja ini bersatu dengan Ekaristi, demikian pula Maria ini bersatu dengan Ekaristi. Maka saudara, peringatan atau pesta Maria ini selalu menjadi bagian dari perayaan Ekaristi. Saya tes ya, 1 Januari, Hari Raya Maria Bunda Allah. Bagian dari perayaan Ekaristi. 15 Agustus, Hari Maria diangkat ke surga. Tubuh dan jiwanya. 8 Desember Hari Maria dikandung tanpa dosa. Ya kan? 25 Maret Pesta Kabar Gembira dan lain-lain. Kenapa? Karena dalam setiap perayaan Ekaristi Maria selalu hadir bersama gereja. Kenapa begitu ya? Dia gurunya. Ya kan? Yang kita kenang, yang kita sambut Kristus ini juga pernah menjadi murid di sekolah Maria. Lanjut lagi. Sekarang semangatnya kita lihat ya. Di dalam Ekaristi, gereja bersatu dengan Kristus dan kurbannya, dan gereja mengenakan semangat Maria. Jadi kita lihat ya. Di dalam Ekaristi ini gereja bersatu dengan Kristus, dengan kurban Kristus. Dan untuk itu gereja harus menggunakan semangat Maria.
Coba kita lihat ya. Pemahaman akan Magnificat atau lagu pujian Maria di Lukas bab 1 ini merupakan kunci untuk memasuki Ekaristi. Yang punya kitab suci boleh dibuka Lukas ya, saya bacakan saja. Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maka kita lihat seperti Mada Maria, Ekaristi adalah madah pujian dan syukur. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini pujian dan syukur. Karena memang Ekaristi adalah syukur. Eukaristo artinya mengucapkan syukur. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terus dia katakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria menyadari bahwa dia itu hanya manusia biasa. Seperti kita ketika mau menerima Ekaristi, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Karena Allah telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Apa perbuatan yang paling besar? Menyelamatkan kita dari dosa. Rahmatnya turun-temurun akan orang yang takut akan Dia. Nah, sudah itu kita lihat ya. Bahwa Maria itu mengandung Yesus di dalam rahimnya. Maka dia itu memuliakan Allah lewat dalam dan bersama dengan Yesus. Inilah sikap Ekaristi sejati. Bagaimana manusia memuliakan Allah lewat dalam dan bersama dengan Yesus. Terus, Maria juga mengingat keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan. Maka dikatakan, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya. Aneh juga ya. Ada sedikit perubahan dalam doa Maria ini. Pertama dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Aku. Tetapi kalau di belakang-belakang, lain loh. Dia berdoa seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Dari aku berubah menjadi kita. Kenapa? Karena Maria menyadari di dalam gereja dia bukan sendiri, tetapi dia bersama dengan yang lain, dengan sesamanya. Maka Anda ingat nggak? Kenapa sebelum menerima komuni ada doa Bapa kami? Ada doa Bapa kami. Karena kita ingat bahwa kita itu bukan sendiri di dalam gereja ini. Kita itu bersama dengan yang lain. Bapa kami. Oh begitu ya. Rupanya kita tidak sendiri dalam gereja. Iya tidak sendiri. Kami. Coba lihat doa Bapa kami. Ada kata aku muncul atau tidak? Tidak sama sekali. Loh bagaimana supaya saya tahu? Supaya saya tahu bahwa saya itu tidak sendiri. Gampang katanya. Gampang. Ya kan? Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menolong Israel. Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Oh, rupanya cara manusia ini berubah dari aku menjadi kami adalah dengan cara memberikan keadilan kepada sesamanya. Siapa yang ngajarin itu? Maria itu semangat Ekaristi sejati. Ya. Maka saudara, Magnificat ini mengungkapkan spiritualitas Maria. Dan inilah spiritualitas yang paling agung untuk membantu kita mengalami misteri Ekaristi. Semua diajarkan oleh Maria loh. Ya, kalau masuk itu masih aku. Oh, aku Jenny, aku Willy, aku Ana. Tapi kalau setelah keluar dari gereja bukan aku lagi, siapa? Kami. Oh, kami ya, umat paroki Sunter. Kami. Tapi ingat prosesnya itu dari mana? Dari aku menjadi kami. Oh, doa Bapa kami. Apa doa Bapa kami? Berikanlah kami roti kami pada hari ini. Rezeki itu rezeki kami.
Bukan rezekiku, rezeki kami. Artinya ada bagian yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Makanya ada kolekte. Itu diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh Bunda Maria. Maka kita katakan Magnificat itu merupakan spiritualitas Maria, juga merupakan spiritualitas Ekaristi yang sejati. Saudara, Ekaristi ini telah diberikan kepada kita agar hidup kita menjadi sempurna. Menjadi Magnificat anima mea dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan seperti Maria. Maka sekarang, kalau kita lihat, mungkin kita merasakan kerinduan-kerinduan. Karena selama 7 bulan ini kita tidak bisa berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Kata Bunda Maria, tidak apa-apa. Selama semangatnya masih tetap dipertahankan. Semangat apa? Semangat keadilan. Semangat keadilan. Semangat ketaatan. Semangat iman kepada Kristus. Selama itu dipertahankan, kata Bunda Maria, tidak apa-apa. Maka, marilah kita mendengarkan Maria yang tersuci, tempat misteri Ekaristi menampakkan diri lebih daripada diri siapapun juga. Tidak ada manusia lain seperti Bunda Maria, karena dia merasakan Ekaristi secara khusus ketika dia mengandung bayi Yesus di dalam rahimnya. Kekaguman akan Maria menyadarkan kita bahwa Ekaristi ini memiliki daya pembaharuan. Tahu dari mana ada daya pembaharuan? Pembaharuan dong. Doa Maria mengatakan apa? Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Meninggikan orang-orang yang rendah. Orang yang kaya diusirnya dengan tangan hampa. Orang yang miskin diangkat. Pembaharuan kan? Orang yang lapar diberikan segala yang baik. Orang yang kaya diusir dengan tangan hampa. Pembaharuan. Semangat pembaharuan itu muncul ketika manusia menyadari bahwa Ekaristi adalah tubuh yang dibagi-bagi. Tubuh yang satu tetapi dibagi-bagi. Di dalam Maria kita melihat dunia diperbaharui oleh kasih. Maka saya katakan, sebelum menerima tubuh Kristus, lihatlah tubuh Kristus itu dengan pandangan kasih seperti ketika Maria itu memandang wajah Kristus. Ketika dia masih bayi, ketika dia tumbuh menjadi remaja, ketika dia wafat. Dan ketika dia sendiri berpartisipasi dalam Ekaristi yang dipraktikkan oleh gereja perdana. Di dalam tanda sederhana roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darahnya, Kristus jalan bersama kita sebagai kekuatan dan bekal perjalanan. Dan dia memampukan kita menjadi saksi pengharapan. Ibu Bapak sekalian, slide saya ini terakhir. Kita ambil beberapa kesimpulannya. Bu Bapak sekalian rindu atau tidak menerima tubuh dan darah Kristus? Rindu kan ya? Rindu sekali. Dong. Kasihan sekali. Lansia ini masih jauh lama kali baru bisa ikut misa-misa offline begitu ya. Karena usianya kan 59 maksimum. Akan tetapi Maria mengajarkan sesuatu kepada kita. Mengajarkan sesuatu kepada kita. Selama kita itu bisa mengikuti semangatnya. Semangat Maria apa? Oh, semangat memberikan keadilan. Semangat bahwa kita itu menjadi bersatu dengan Allah lewat, bersama, dan di dalam tubuh Kristus. Tidak menjadi masalah. Ya, kerinduan itu tetap ada. Maka kan ada lagu Komuni Batin dan lain-lain. Nah, Komuni Batin itu sendiri ternyata apa? Pernah dialami oleh Bunda Maria. Betul kan ya? Ketika dia pertama kali mencicipi Ekaristi, dia mengandung Yesus di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya. Ketika Yesus sudah keluar, kan Ekaristi belum dipraktikkan oleh gereja. Dia antisipasi. Dalam bentuk apa ya? Tidak jelas. Dalam antisipasi mungkin dalam membesarkan Yesus. Ada dimensi kurbannya loh. Ketika Yesus masih bayi, dia harus mengungsi ke Mesir, Bali. Apakah Anda bayangkan Yesus bukan anak yang lumrah seperti anak manusia biasa memiliki kenakalan-kenakalan? Pasti ada. Yakinkah Yesus selama masa kecilnya tidak membuat masalah? Ya pasti ada. Dia manusia kok ya. Itu antisipasi Ekaristi. Terus jalan Bunda Maria, terus
terus sampai terakhir memuncak di Gunung Golgota di kayu salib. Oh, ini dia ya. Aduh, nah capek-capek 9 bulan dulu saya kandung di dalam rahim saya. Sekarang kamu harus meninggal, harus wafat. Tapi nggak apa-apa, itu antisipasi Ekaristi. Maka kita bisa membayangkan kalau Maria itu berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi yang dipraktikkan oleh gereja perdana. Ketika dia makan roti yang dipecah-pecah itu, dia mikir, aduh anakku, ya kan? Ini sama lu seperti 2000 tahun, ini sama seperti 30 tahun yang lalu. Ketika mama ini mengandung kamu di dalam rahim mama. Maka saudara, tidak ada wanita yang lebih pantas disebut sebagai wanita Ekaristi atau Bunda Ekaristi kecuali Bunda Maria. Hanya dalam semangat Marianis, semangat Maria, kita dapat melaksanakan perayaan Ekaristi dengan baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak Pak Irhandi atas penjelasan dan pemaparannya tentang Bunda Maria. Bapak Ibu, Pak Irhandi ini adalah salah satu narasumber yang luar biasa. Kami para lansia sangat-sangat berterima kasih karena Pak Irhandi mau mengisi acara pada hari ini, karena Pak Irhandi itu padat sekali jadwalnya di mana-mana. Terima kasih ya Pak Ir. Oke, ada pertanyaan Bu kayaknya. Silakan, Bu Pur, silakan dibantu Bu Pur. Nggak apa-apa, saya baca di kolom chat juga bisa. Boleh. Ada pertanyaan dari Bu Maria Suryadi. Ya, saya kebalik memang tadi. Peristiwa terang yang keempat itu adalah Yesus menampakkan diri di atas gunung ya. Kelima baru Ekaristi, tadi saya salah memang. Terus dari Pak Haryanto ada pertanyaan begini, mohon pencerahan pada doa Rosario dalam peristiwa mulia yang keempat ya. Peristiwa mulia yang keempat berarti Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Maria diangkat ke surga? Maria diangkat ke surga berarti ketika Maria ini sudah menjalankan kehidupannya sebagai manusia di dunia, dia diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwanya. Ada orang yang bertanya, kalau begitu Maria wafat atau tidak? Nah, itu tidak bisa dijawab. Karena gereja tidak pernah mendefinisikan tentang wafat Maria. Yang dikatakan Maria itu diangkat begitu ya. Saudara, apa maknanya ketika Maria ini diangkat? Tadi kita kan lihat, Bunda Maria itu adalah model dari gereja. Model dari gereja. Citra gereja. Berarti, kalau Maria ini mengalami diangkat ke surga, kita semua sebagai anggota gereja juga kalau kita berhak akan mengalami peristiwa diangkat ke surga nanti pada hari kedatangan Yesus. Itu sebetulnya yang mau diajarkan kepada kita lewat peristiwa Maria diangkat ke surga. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak Ibu, kalau tidak bisa tulis di chat, boleh secara langsung. Oh, ini masih ada lagi. Kenapa peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga? Bentar Bu ya, saya jawab dulu yang ada di sini, nanti balik ya. Kenapa peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga yang tidak ada di dalam kitab suci bisa dimasukkan dalam peristiwa mulia? Ingat, sumber iman di gereja Katolik bukan hanya kitab suci, tapi ada tradisi suci. Tradisi suci itu adalah termasuk magisterium ya, kuasa mengajar gereja. Pada tahun 1950, tanggal 1 November, Paus Pius ke-12 memaklumatkan dogma Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. 1950. Berarti kalau dogma sudah mengikat seluruh umat Katolik, maka layaklah ya ini dimasukkan ke dalam peristiwa mulia karena sudah termasuk dalam tradisi suci. Nah cuman, ini kitab suci ini jadinya. Saya senang kalau udah kitab suci. Tidak berarti loh bahwa peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga ini tidak tersirat di dalam kitab suci. Tersurat memang tidak ya. Secara eksplisit tidak, tapi tersirat iya. Tadi kan kita lihat Bunda Maria ini ketika dia itu mengandung, dia pergi ke rumah
Elizabeth. Maka saya katakan tadi dia jadi apa? Jadi tabernakel perdana dalam sejarah. Dulu belum namanya tabernakel. Tempat untuk menyimpan 10 firman Tuhan itu namanya apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Nah, ada satu ayat di kitab Mazmur, bunyinya seperti ini. Mazmur 132 ayat 8. Dengarkan ya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Mazmur 132 ayat 8. Bangunlah ya Tuhan. Ini nubuat. Ketika Tuhan ini wafat, disuruh bangkit. Lalu pergilah ke tempat penantianmu. Peristiwa Yesus diangkat ke surga. Tetapi yang diangkat ke surga itu bukan cuma Yesus. Karena dikatakan engkau serta tabutmu. Jadi yang naik ke surga itu engkau, Yesus, dan tabutnya. Tabutnya itu adalah ibunya sendiri. Jadi sebetulnya secara kitab suci tersirat loh ya. Meskipun tidak tersurat secara eksplisit. Oke, selanjutnya sekarang silakan boleh bertanya secara langsung karena pertanyaan di chat sudah habis. Saya ya Pak ya. Siapa yang nanya ya? Bu siapa? Saya mau Pak. Bu Vero. Oh Bu Vero, silakan Bu. Vero. Iya. Begini Pak, Maria itu katanya ada yang berkata Maria bukan pengantara. Tetapi di dalam Legio ada doa bahwa Maria pengantara segala rahmat. Itu bagaimana Pak? Baik. Kalau perantara itu sebagai mediator ya antara Allah dan manusia, memang kita hanya mengenal satu perantara. Perantara kita Esa. Kenapa perantara kita Esa? Karena Allahnya juga Esa. Ini ada di surat Timotius ya. Jadi karena Allah kita Esa, maka pengantara kita juga Esa. Apa maknanya Maria itu adalah pengantara segala rahmat? Artinya Maria ini menjadi perantara di dalam doa-doa perantaraannya. Kenapa sih begitu? Kekuatan Maria itu kita lihat justru di dalam doanya. Coba lihat ya. Dalam perjamuan di Kana. Maria itu entah kenapa, tiba-tiba dia tahu anggurnya habis. Anggur habis ini berbahaya sekali loh. Karena anggur yang habis ini bisa mengakibatkan perkawinan itu menjadi gagal. Maka Maria itu nggak ada yang minta. Karena yang lain tidak tahu, pengantinnya tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya Maria yang tahu. Lalu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia berkata kepada Yesus itu berarti dia menyampaikan kepada Yesus doanya. Doa untuk siapa? Doa untuk pengantin yang sedang mengalami kekurangan anggur. Maka kalau dikatakan Maria itu pengantara segala rahmat, itu karena Maria ini menyampaikan permohonan-permohonan dan kesulitan hidup kita lewat perantaraan doanya. Akan tetapi dia bukan Allah. Dia adalah manusia ya. Dia adalah manusia. Sebagai perantara antara Allah dan manusia dalam tatanan rahmat penyelamatan itu memang hanya Yesus. Oke, ada pertanyaan yang lain? Gak ada. Gak ada. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan atau langsung. Ayo dipersilakan. Ini entah semua udah ngerti atau masih pada bingung ya? Pak Yadi, ada yang mau ditanyakan? Bu Marni? Oh iya, silakan Pak Haryanto. Silakan. Selamat siang Pak Irhandi. Pak, saat ini kan lagi doa Rosario Misioner ya. Oke. Boleh mohon untuk dikasih penjelasan Pak supaya lebih mengarahnya lebih tepat. Terima kasih Pak. Doa Rosario Misioner itu doa Rosario khusus untuk mendoakan tugas-tugas pelayanan misi, pewartaan Injil begitu ya. Maka kalau kita lihat Rosarionya warnanya berbeda. Jadi dia 5 untayan, warnanya beda-beda. Ada yang warnanya kuning, itu melambangkan Asia gitu ya. Terus ada yang warnanya, yang kedua apa ya? Yang kedua kuning.
Hijau Afrika Hijau yang keempat terakhir, malah. terakhir. Enggak, yang terakhir itu merah. Merah dulu baru hijau, Merah, Pak. merah. Ya pokoknya putih Eropa ya. Kalau biru itu Australia atau Oceania begitu. Hijau itu Afrika ya. Afrika. Jadi di sini diceritakan bagaimana pewartaan Injil ini harus disampaikan sampai ke ujung dunia itu. Ke ujung dunia. Bapak ikut nggak? Karena Paroki Sunter ini kan merilai doa misioner setiap hari jam 6 sore bersama dengan para uskup. Nah, coba lihat ya sekarang. Kalau kita berbicara tentang wasiat tahu ya? Wasiat adalah perkataan terakhir yang disampaikan oleh manusia sebelum dia mati, ingat. Wasiat Maria apa? Itu yang tadi dikatakan di Kana. Apapun yang dikatakan olehnya, lakukan itu. Itu wasiat Maria. Itu perkataan Maria yang terakhir dicatat dalam kitab suci. Kalau perkataan terakhir Yesus yang dicatat dalam kitab suci, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, itu perintah Yesus. Perintah Yesus itu terakhir wasiatnya, amanat agung, pewartaan Injil sampai ke ujung dunia. Lalu kalau Maria bilangnya apa? Apa yang diomongin anak saya kerjakan. Berarti sekarang kita lihat doa misioner itu letaknya di situ. Karena ini adalah perintah agung dari Yesus supaya Injil diwartakan sampai ke ujung dunia, maka Maria mengatakan, apapun yang dikatakan sama anak saya kerjakan. Nah, itu doa misioner ya. Doa yang dikhususkan memang secara khusus untuk mendoakan karya-karya misi. Karena Injil ini belum diwartakan sampai ke ujung dunia. Andai kata sudah sampai ke ujung dunia, pewartaan Injil itu sudah mengalami erosi. Erosi itu artinya sekarang sudah ada nepotisme, ada konsumerisme, ada segala macam isme-isme itu. Semakin lama ajaran Kristiani itu semakin rontok begitu. Maka Injil ini harus terus-menerus diwartakan sampai ke ujung dunia. Oke. Ada satu lagi Pak Ir di chat. Ini Evi. Mohon penjelasan peristiwa mulia yang ke-6. Berarti Maria dimahkotai di surga. Saya kasih satu ayat ya. Ayat ini ayat yang paling saya sukai dari Santo Paulus. 2 Timotius. Di 2 Timotius 4, 2 Timotius 4 atau 2 Timotius 4 ayat 4 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 4 sampai 8. Nah, menurut cerita surat kepada Timotius terutama bagian bab 4 ini ditulis oleh Paulus beberapa saat sebelum dia dihukum pancung karena dia matinya dipancung ya lehernya oleh pemerintah Romawi. Maka kalau kita lihat bab 4 ayat 4 dan seterusnya ini bernada perpisahan. Dengarkan ya. Di ayat 6 aja saya. Mengenai diriku, diri Paulus nih. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Beres ya? Udah tahu. Sebentar lagi saya mau mati karena dia di penjara dan siap mau dipotong kepalanya. Tapi dia takut nggak sih menghadapi kematian? Tidak. Ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman. Gak takut. Karena apa? Saya sudah melewati garis finish. Dengan baik lagi. Dan pertandingan ini sudah saya selesaikan. Sekarang, apa yang tersedia? Ayat 8. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Saudara, kenapa Paulus berani mengatakan ketika dia mati, karena dia sudah memelihara iman, berarti sudah menjalankan pertandingan dengan baik, sudah melewati garis finish, akan tersedia mahkota bagi saya. Karena ada yang terlebih dahulu dimahkotai di surga. Siapa? Bunda Maria. Bunda Maria
mahkota di surga sebagai antisipasi bahwa nanti pun semua umat kudus ini akan dimahkotai di surga. Kan selalu di dalam ajaran-ajaran tentang akhir zaman dikatakan, nanti engkau akan duduk memerintah bersama-sama dengan aku. Kan semua menjadi raja, dimahkotai begitu. Maka kalau kita melihat ya, apa yang dialami oleh Bunda Maria, dia diangkat ke surga, dia dimahkotai di surga, itu semua merupakan antisipasi semua orang Kristen. Orang Kristen akan mengalami hal itu. Maka kalau itu tidak dialami Maria, berbahaya nih. Orang Kristen itu mungkin juga tidak mengalami. Oke. Terus mengenai 7 duka cita Maria. Kan yang pertama nubuat Simeon, terus sampai perjalanan ke Mesir. Terus Maria kehilangan Yesus. Di jalan ke Golgota, Yesus wafat. Yesus ditikam, itu semua emang sedih ya. Tapi kenapa yang ke-7, Yesus dimakamkan, kok sedih gitu? Bukannya malah, ya sudah tubuh anaknya sudah tidak tergantung, sekarang dapat tempat dalam makam yang baik gitu. Kok malah jadi sedih, agak kurang jelas. Saya rasa sebagai seorang ibu, kehilangan anak itu kan pasti suatu peristiwa yang menyedihkan ya. Meskipun lebih baik tentu saja bagi Yesus untuk mendapatkan proses pemakaman yang layak, akan tetapi memakamkan anak. Bukan hanya anak lah. Proses pemakaman orang yang paling kita kasihi itu pasti merupakan peristiwa duka cita. Tidak pernah menjadi peristiwa sukacita. Maka biasanya kan di tradisi Chinese itu justru sengaja diberikan doa-doa dan segala macam begitu ya, supaya kesan dukanya itu mulai berkurang begitu. Tapi sesungguhnya peristiwa kematian adalah peristiwa yang harus diratapi. Tetap itu peristiwa duka. Tapi 7 duka itu ya hanya menyatakan beberapa peristiwa yang ada di dalam kitab suci. Kita bisa bayangkan loh, Yesus bersama dengan Maria itu 33 tahun. Bukan hanya 7 masalah yang dihadapi Maria ketika dia harus menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Ada cerita-cerita di tradisi, di apokrif itu menceritakan bagaimana Yesus juga kerap ketika masih kecil itu membuat masalah begitu. Salah satunya kalau nggak salah loh ya, tabrakan sama satu orang anak gitu, anaknya meninggal begitu. Ada cerita seperti itu, ada dongeng-dongeng seperti itu. Tapi saya yakin sekali bahwa Maria ini mengalami banyak hal ketika dia menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Nah, ngilang aja 12 tahun itu gimana coba? Ngilang. 12 tahun anak ngilang. Begitu ketemu jawabannya apa? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Padahal emak bapaknya ada 3 hari itu kelalang pontang-panting nyari anaknya. Anaknya merasa tidak bersalah malah mempersalahkan orang tuanya. Kan bingung kan? Tapi justru lah 7 duka Maria ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu ada dimensi kurbannya. Ada dimensi sengsaranya, ada dimensi kesedihannya. Oke. Pak Ir, sekarang saya deh yang tanya. Ya. Bunda Maria begitu mulia, begitu sering disebut-sebut di kitab suci. Kenapa Santo Yosef kurang begitu disebut di kitab suci? Nah, ya itu memang ya. Hari ini tuh sebenarnya ada satu seminar mengenai Santo Yosef. Santo Yosef itu memang jauh lebih sedikit lagi disinggung dalam kitab suci. Ada kemungkinan bahwa Santo Yosef itu sudah meninggal ketika Yesus mulai berkarya. Coba lihat, di perjamuan Kana ada Santo Yosef atau tidak? Tidak ada kan? Kemungkinan besar dia sudah meninggal pada saat itu. Padahal kita tahu Injil ini berbicara tentang karya pelayanan Yesus. Gitu. Yesus kecilnya nggak terlalu banyak diceritakan. Yang diceritakan adalah 3 tahun terakhir kehidupan Yesus di mana dia mulai berkarya melayani manusia. Dan akhirnya berujung dengan kematiannya. Maka memang jarang cerita. Kenapa bisa begitu ya? Menurut tradisi Yusuf ini jauh lebih tua daripada Maria. Jauh lebih tua. Maka kemungkinan besar ketika Yesus mulai berkarya di dunia, Yusufnya sudah meninggal. Kalau udah meninggal mau diceritain apaan? Akan tetapi bukan berarti dia tidak berjasa. Dia tidak berjasa. Bukan berarti dia tidak berjasa loh ya.
ada upaya-upaya sebetulnya untuk merenungkan, membahas teks-teks yang berhubungan dengan Santo Yusuf, dengan devosi-devosinya dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Ir. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup. Tapi sebelumnya kita mau foto dulu ya Pak Ir, boleh? Oh boleh. Tadi saya udah foto loh selama kalian ini pencet-pencet hidung. Selama kalian pencet-pencet hidung udah saya foto itu. Nanti saya kasih lihat ya, kalian pencet-pencet hidung. Saya juga sebelumnya saya mau terima kasih kepada teman-teman di luar Santo Lukas yang sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak mau bergabung bersama kami. Sekarang tolong semua foto, semua videonya di on ya. Kita mau foto dulu, jadi jelas apa ini muka-mukanya. Tolong ya, Ana boleh tolong Ana? Ya, oke Bu. Dibuka semua ya videonya, senyum yang manis. Ayo semua Bapak Ibu. Ayo, ada berapa layar? Ana? Ada 3 layar. Ada 3 layar. Ada beberapa di sini ya. Tolong dibuka. Mute dulu ya Bapak Ibu. Coba semuanya dibuka videonya agar semuanya terlihat wajah ganteng dan cantik-cantiknya nih Bapak Ibu semua. Silakan. Ana silakan Ana. Oke, layar pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk layar kedua ada Bu Evi, Bu Dewi Saleh, Bu Jenny belum buka ya? Jenny Susanti ya? Jenny aja nih tulisannya. Bu Evi, Bu Devi, Bu Katarina Heni. Oke, foto ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir. Oke, 1, 2. Oke, sudah Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi saya juga mau terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Irhandi yang bersedia mengisi acara lansia. Jadi lain kali kita akan undang lagi ya Pak Ir. Jangan bosan ya. Oh iya, Bapak Ibu, hari Sabtu malam jam 7, kalau yang mau ikut acara Pak Irhandi, Warung Iman ya Pak Irhandi? Oh, tapi hari ini saya lagi nggak ngajar. Sabtu ini enggak? Enggak. Jadi, hari ini sebetulnya yang ngajar itu Pastor Bobby, itu S3 di Itali, mengajar tentang Santo Yusuf. Jadi coba Ibu nanti share screen-nya, itu Bu undangannya karena ini kan bebas masuk ya. Ya. Kalau mau yang belajar tentang Santo Yusuf, ini ikuti pelajaran hari ini. Pelajaran ini ngajarnya itu ahlinya, Yosefologi. Kan jadi di teologi itu ada Mariologi, ilmu yang mempelajari tentang Maria. Tapi ada juga Yosefologi, ilmu yang mempelajari tentang Santo Yusuf, begitu ya. Ya, baik Pak Ir. Soalnya kalau ada Pak Ir, biasanya saya sering share. Oh, ya nggak usah setiap kali ada saya. Saya udah habis tahun ini ngajarnya udah berapa? Udah 6 kali ya. Iya, di MKK terus ya Pak. Enggak juga. Di MKK di Kelapa Gading saya kali saya share ya. Jadi nanti kalau ada undangan lagi pasti saya share. Siap Bu, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ir. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung. Di lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Sekarang boleh live. Bapak Ibu pengurus jangan live dulu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Ir. Tuhan berkati. Sama-sama, Ibu Bapak sekalian. I miss you. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Salam sehat. Pak Irhandi. Sama-sama.